Kamu ini pengen dikenal banyak orang, tapi kamu belum tahu gimana caranya, bagaimana cara memulainya. Terus kamu juga pengen punya personal branding yang kuat. Di sini kamu juga bingung gimana cara mulainya, dan mulainya dari mana. Padahal ada satu hal yang sederhana yang sering dilupakan oleh orang. Satu hal itu adalah personal branding itu bukan soal siapa kamu, tapi soal apa yang kamu berikan ke orang lain. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, saya pengen cerita. Dulu kita ini sering berpikir bahwa personal branding itu adalah soal bagaimana kita punya logo keren, punya gaya bicara yang khas, punya feed Instagram yang rapih dan keren juga, ciamik juga. Tapi semakin hari ketika saya melakukan sebuah riset, itu saya mulai sadar bahwa semua itu sebetulnya hanya hiasan, hanya artificial. Ada cerita lain misalnya kayak gini, kadang di dunia kampus, di dunia sekolah, itu kita sering menemukan teman-teman kita yang berpenampilan keren, necis, gondrong, nyentrik, dan lain sebagainya. Apakah itu juga disebut dengan personal branding? Padahal itu bukan, teman-teman. Jadi saya punya pengalaman juga di sini. Saya sering kesel dengan murid-murid saya, dengan mahasiswa-mahasiswi saya, yang dia hanya mengutamakan penampilan, tapi dia lupa isi otaknya. Itu saya suka kesal sebetulnya. Lalu ada cerita lain, teman-teman. Ada hal lain, misalnya gini, apakah semua orang yang ahli dalam bidang tertentu, misalnya dia adalah seorang budayawan, atau dia seorang artis, aktor atau aktris, dan mungkin dia fisikawan, kira-kira bisa disebut dengan personal branding nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sebetulnya, personal branding yang kuat itu sesungguhnya adalah dibangun dari satu pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar itu apa? Apa yang bisa kamu kasih ke orang lain? Apa yang bisa kamu berikan ke orang lain? Pertanyaan dasarnya adalah itu. Nanti kamu bisa menjawab apa yang disebut dengan personal branding. Misalnya saya kasih contoh. Di antara kalian itu, saya yakin misalnya ada yang jago ngedit nih. Maka sebetulnya value-nya adalah mungkin kamu bisa ngajarin orang, bantu orang lain untuk bikin video yang keren. Atau di sini kamu misalnya ada yang jago ngomong. Sebetulnya mungkin kamu bisa kasih value itu berupa edukasi, berupa motivasi, atau mungkin hiburan. Coba. Itu yang saya sebut dengan apa yang kamu kasih ke orang lain. Jadi tidak melulu penampilan, tapi sekali lagi adalah value. Saya mau kasih dua hal penting ke teman-teman bahwa supaya kamu bisa positioningnya jelas, bahwa kamu ini sebetulnya juga bisa ngebangun personal branding, tidak melulu dengan hal-hal yang riweh, yang ribet, tidak. Ada dua mindset penting yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah personal branding itu sama dengan value yang kamu berikan. Itu mindset pertama. Jadi, orang itu sebetulnya tidak peduli siapa kamu, sampai mereka tahu bahwa kamu itu bisa bantu sesuatu untuk mereka. Akhirnya dikenalkan. Mulai sekarang, kamu harus ubah fokus, bukan gimana caranya aku terlihat keren, tapi apa yang bisa aku bantu ke orang lain. Saya kasih contoh gini, biasanya kan kalau misalnya di dalam kehidupan sosial kita kan kadang misalnya dulu ketika
hidup di sebuah bertetangga lah ya gitu. Misalnya ada event, misalnya 17 Agustusan lah ya, atau event-event besar yang di kampung kamu atau di RT kamu. Di sana kamu misalnya, tadinya kamu nggak dikenal siapa kamu, terus di sana kamu membantu orang, membantu lingkungan dengan keahlian yang kamu miliki. Nah di sana tuh pasti orang akan akhirnya tahu, oh ternyata kamu bisa ini. Oh, nah itu sebut dengan personal branding. Karena dimulai dengan value yang kamu berikan. Sederhana kan? Gak rumit. Cuma kan problemnya adalah orang hari ini itu egois. Maunya dewe, maunya sendiri. Bahkan ada yang menutup diri. Itulah ciri khasnya orang Indonesia tuh gitu. Dia kalau mau suruh berbagi tuh ogah-ogahan. Makanya di kanal ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya tuh jor-joran, karena dari dulu ketika saya jadi guru pun, saya sampai sekarang jadi guru pun saya kayak gitu. Saya kasih semua yang saya ketahui, dan ilmu tidak akan pernah berkurang. Gitu loh, itu personal branding. Value yang diberikan itu sama dengan personal branding. Yang kedua, cari jawaban dari 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang kamu tahu dan orang lain itu belum tahu? Kira-kira apa? Kamu bisa menemukan itu, kamu bisa ngebangun personal branding. Yang kedua, masalah apa yang kira-kira aku bisa bantu selesaikan untuk orang lain? Kalau kamu bisa menemukan ini, menjawab ini, berarti kamu juga punya personal branding. Yang ketiga, apa yang bisa aku lakukan secara konsisten tanpa disuruh? Ini pertanyaan yang cukup mendasar, karena ngebangun personal branding itu bukan disuruh-suruh, tapi kamu ngebangun konsistensi tanpa disuruh. Kalau kamu ngebangun konsistensi tapi disuruh, itu sama aja kamu belum bisa mengubah mindset untuk ngebangun personal branding secara kuat. Kalau misalnya kamu bisa jawab 3 hal ini, itu artinya sekali lagi, kamu sudah bisa menemukan personal branding di diri kamu. Ya, ini hal-hal yang sederhana yang teman-teman alami setiap hari, dan ini ada hubungannya dengan teman-teman yang ingin jadi seorang kreator. Jadi seorang kreator itu tidak serta-merta, ya tadi saya bilang, sebetulnya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang di sekitaran kita bisa pelajari dengan baik, ya munculnya ini. Saya kasih contoh lagi misalnya, andaikan misalnya di teman-teman ini setelah tadi bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, misalnya di antara teman-teman ini saya yakin misalnya ada yang jago nulis caption misalnya. Ya kamu bisa kasih konten tentang bagaimana cara bikin caption yang menjual. Jadi kamu setiap hari di sana bisa sharing, bisa bagi tips, bisa memberikan studi kasus, terus kamu bisa bahkan memberikan contoh-contoh caption yang menarik. Atau di sini kamu ada yang pinter membuat sebuah prompting untuk AI, ya sama aja kamu di sana bisa memberikan tips, studi kasus, bagaimana cara bikin prompting untuk AI yang bagus. Contoh lain misalnya, kamu misalnya ini seorang pelajar, dan kamu ini jago banget, bisa belajar cepat, bisa fokus kalau belajar. Ya mungkin kamu di sana bisa jadi konten edukator yang kamu bisa ngasih trik belajar cepat, trik belajar fokus, gimana cara fokus ke sebuah pelajaran, terus kamu bisa kasih tips gimana cara atasi males. Itu bisa kan? Contoh lain misalnya, kamu misalnya adalah salah satu orang yang banyak tahu tentang tempat-tempat atau rumah bersejarah di daerah kamu. Sebetulnya kamu di sini kalau kamu jeli, kamu bisa jadi konten informasi yang menjadi guide yang bisa memberikan rekomendasi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat bagus di daerah tempat kamu tinggal. Coba, sederhana kan teman-teman? Kuncinya adalah jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu banyak followers dulu baru kasih manfaat ke banyak orang. Nggak kayak gitu teman-teman. Justru followers itu akan datang ke kamu karena kamu kasih manfaat jauh sebelum kamu dikenal. Gitu loh caranya. Dibalik ya, bukan kamu ngejar followers dulu baru manfaat. Nggak bisa kayak gitu. Justru yang paling tepat adalah followers itu akan datang ke kamu karena kamu kasih manfaat sebelum kamu dikenal. Jadi personal branding itu bukan dibangun dari keinginan untuk jadi populer. Enggak sama sekali.
tapi dari komitmen untuk memberi nilai kepada orang lain, memberi value ke banyak orang. Jadi kalau misalnya kamu masih bingung mulai dari mana, mulailah dari hal-hal yang sangat sederhana. Mulailah dari satu pertanyaan ini. Apa yang bisa aku berikan hari ini lewat kontenku? Begitu cara berpikirnya. Dan kalau kamu konsisten kasih nilai setiap hari, ya yang jelas kamu akan tidak hanya ngebangun personal branding, tapi di sana kamu itu ngebangun trust, kamu itu ngebangun dampak. Dan orang juga di sana akan datang berbondong-bondong ke kamu, itu bukan karena kamu keren, enggak, tapi karena kamu berguna untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Saya kasih tantangan ke teman-teman hari ini, ayo coba bikin satu video pendek yang menjawab apa yang bisa aku berikan lewat kontenku. Upload, mention ke saya, dan pakai hashtag, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena branding yang kuat itu bukan soal kamu terkenal, bukan soal kamu dikenal, bukan. Tapi soal kamu ini punya niat untuk memberi ke banyak orang. Itu kuncinya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe. Salam A-Vlog.